Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratomo dari kelas 11 Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Ternate. Mari simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempat dan waktu terjadinya perlawanan Kesultanan Ternate terhadap Portugis yang berlangsung di Kesultanan Ternate, Maluku Utara pada abad ke-16, terutama tahun 1545 sampai 1583 pada masa Sultan Hairun dan Sultan Bahabula. Selanjutnya ada tokoh-tokoh perlawanan Ternate terhadap Portugis. Yang pertama Sultan Hairun 1545 hingga 1570. Ia merupakan ayah dari Sultan Bahabula yang pada akhirnya menjadi raja pula. Setelah Sultan Hairul meninggal, ia dikenal sebagai seorang pemimpin arif, tegas, pemberani, dan muslim yang taat serta toleran. Ia tumbuh dalam masa penuh gejolak dan menyaksikan tindak-tindakan keji Portugis terhadap rakyat dan saudara-saudaranya, yang membuatnya sangat membenci bangsa Eropa satu ini. Nah, awalnya Sultan Hairul bersahabat dengan Portugis, tapi menolak ketika mereka mulai bertindak sewenang-wenang. Sultan Bahabula 1570 hingga 1583 merupakan Sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Maluku Utara, yang memerintah tahun 1570 hingga 1583. Ia merupakan putra dari Sultan Hairun yang memimpin perang setelah ayahnya dibunuh Portugis dan akhirnya berhasil mengusir mereka dari Ternate. Selanjutnya ada latar belakang perlawanan Ternate terhadap Portugis. Yang pertama ada monopoli dagang Portugis. Portugis ingin menguasai harga dan produksi cangkih sepenuhnya, membuat rakyat dan bangsawan Ternate dirugikan. Yang kedua ada campur tangan politik. Portugis mencampuri urusan pemerintah kesultanan, termasuk pengangkatan pejabat dan kebijakan internal. Yang ketiga ada perlakuan sewenang-wenang. Rakyat Ternate mengalami pemaksaan, kekerasan, hingga penindasan akibat kebijakan Portugis. Yang terakhir ada pembunuhan Sultan Hairun pada 1570. Portugis mengundang Sultan Hairun untuk berunding di benteng, tetapi kemudian membunuhnya dengan cara licik. Peristiwa ini memicu perlawanan besar rakyat Ternate. Selanjutnya ada kronologi Kesultanan Ternate. Pada tahun 1512 hingga 1530, Portugis pertama kali datang ke Maluku dan mulai membangun benteng bernama Sao Paulo atau Castela di Ternate sebagai pusat kekuasaan mereka. Pada tahun 1545 sampai 1570, masa Sultan Hairun. Pada masa pemerintahan Sultan Hairun, hubungan dengan Portugis semakin memburuk. Portugis memonopoli perdagangan cangkih dan ikut campur dalam pemerintahan. Rakyat Ternate mulai melakukan perlawanan kecil-kecilan sebagai bentuk ketidakpuasan. Pada tahun 1570 atau pembunuhan Sultan Hairun, Portugis mengundang Sultan Hairun untuk berunding di dalam benteng. Namun, perundingan itu ternyata jebakan dan Sultan Hairun dibunuh secara licik. Pembunuhan ini memicu kemarahan besar dan menjadi titik awal perlawanan besar-besaran. Pada tahun 1570 hingga 1575 atau masa Sultan Bahabula. Setelah ayahnya dibunuh, Sultan Bahabula memimpin perlawanan penuh. Ia mengepung benteng-benteng Portugis selama bertahun-tahun, memutus semua jalur suplai makanan dan bantuan, serta menyerang pos-pos Portugis di berbagai wilayah Maluku. Portugis makin terdesak dan tidak mampu mempertahankan kekuasaan mereka. Pada tahun 1575, setelah pengepungan panjang dan kekurangan logistik, Portugis akhirnya menyerah. Mereka dipaksa meninggalkan Ternate sepenuhnya. Ini menandai keberhasilan besar Sultan Ternate dalam mengusir Portugis dari wilayahnya. Selanjutnya ada akhir perlawanan Kesultanan Ternate terhadap Portugis, yang berakhir dengan keberhasilan Sultan Bahabula mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Setelah sebelumnya Sultan Hairun dibunuh dengan cara licik oleh Portugis pada tahun 1570. Kemenangan ini membuat Portugis terpaksa pindah ke pulau lain untuk melanjutkan aktivitas perdagangan mereka.
Sekian penjelasan dari saya DKW Pratomo, pamit untuk diri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.